Oke, sekian materi hidrokarbon pada siang kali hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Ibu pesan besok kalian membawa alat-alat yang sudah saya tuliskan di depan ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kali ini kita akan mempelajari suatu materi yang menurut Ibu ini sangat menarik ya, karena ini tuh sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah karet. Jadi ternyata itu karet adalah suatu benda ya yang dibuat dari bahan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu nih benzena dan turunannya. Jadi apa itu benzena? Ada yang tahu? Senyawa organik kandung aromatik. Aromatik itu apa aromatik? Aroma. Menghasilkan bau. Betul ya. Kemudian rumus dari benzena adalah apa ini? Berapa ini berarti? Betul sekali. Next, yang kemarin disuruh bawa, coba dikeluarkan. Nah, pintar sekalian, ada itu ya. Oke, jadi kali ini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi kemarin Ibu bawa ini apa aja? Ini wipol ya. Ini apa Mas Arif? Tinta. Ini cat rambut. Ini styrofoam. Saya mau apa? Serum. Wah, bagus banget. Mbak mau? Oke. Sedang kue. Ya. Jadi gini, Ibu tuh mau memberitahu ke kalian ya. Yang kalian bawa ini ternyata ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai benzena ya. Jadi ternyata masing-masing produk yang kalian bawa itu terbuat dari turunan benzena. Contohnya Mbak Fani membawa wipol. Kira-kira Mbak Fani tahu nggak sih kandungan dari wipol ini ada apa? Yang kaitannya dengan benzena. Tahu nggak Mbak Fani? Nggak tahu Ibu. Taunya cuma buat ngepel. Oke. Ya, mari kita bahas ya. Nah, itu apa namanya? Fenol ya? Fenol. Ternyata itu fenol memiliki rumus ini ya. Kegunaan fenol ternyata ditemukan pada produk karbon seperti yang Mbak Fani bawa. Jadi fenol ini biasanya merupakan memang bahan baku untuk pembuatan karbol karena biasanya digunakan sebagai desinfektan atau pembasmi kuman. Jadi produk yang Mbak Fani bawa itu ternyata mengandung turunan benzena. Bagus ya Mbak Fani membawa wipol. Sekarang Mas Sarif membawa tinta. Nah, bagus sekali. Jadi gini Mas Sarif, tinta yang Mas Sarif bawa itu mengandung salah satu dari unsur yang Ibu tulis ini. Namanya ortosilena. Ortosilena itu bahan dasar pembuatan tinta yang dimanfaatkan dari warnanya. Kalau misal wipol yang tadi Mbak Fani bawa itu fenol bersifat sebagai pembasmi kuman yang bermanfaat di wipol itu. Sekarang Mbak Astrid membawa apa? Cat rambut warna-warni Bu. Nah, pinter banget. Jadi di sini ada turunan benzena namanya anilin. Ada yang tahu anilin rumusnya apa? Ayo. Ya, C6H5. Nah, jadi cat rambut yang Mbak Astrid bawa itu ternyata merupakan bahan dasar Jadi ternyata anilin yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan bahan dasar dari cat rambut yang Mbak Astrid bawa. Jadi anilin di sini fungsinya sebagai pemberi warna. Kalau tadi yang wipol sebagai pembasmi kuman, yang tinta juga sebagai pemberi warna, anilin juga sebagai pemberi warna. Kemudian Mbak Ana membawa apa? Styrofoam Bu. Oke, styrofoam ya. Jadi di sini ada nama turunan benzena namanya stirena. Bisa ditangkap ya dari namanya styrofoam dan stirena. Jadi itu mengandung gugus stiren ya.
Nah, jadi stirena ini merupakan bahan dasar pembuatan styrofoam yang Mbak Ana bawa ya. Nah, selain untuk membuat styrofoam, ternyata stirena ini juga bermanfaat untuk pembuatan ban, ada juga karet, ada juga plastik, begitu. Sekarang Mbak Sakina membawa apa nih? Serum Ibu. Nah, pinter banget ya. Jadi ternyata di dalam serum yang Mbak Sakina bawa itu ada salah satu turunan benzina namanya asam salisilat. Biasanya dikenal di ingredientsnya itu ditulis Salisilat asli. Nah, asam salisilat ini di dalam komposisi serum ya? Iya. Serum yang Mbak Sakina bawa itu ternyata berfungsi sebagai, ada yang tahu? Membersihkan Jerawat, yang bisa jerawat bisa begitu ya Ibu. Bakteri penyebab jerawat. Jadi ternyata asam salisilat ini adalah bahan aktif ya di dalam serum yang Mbak Sakina bawa ini. Oke, sekarang gantian ke Mbak Zahra. Mbak Zahra bawa apa nih? bawa kapur barus Ibu. Kapur barus ya. Nah, kalian tahu nggak sih kapur barus yang Mbak Zahra bawa ini ternyata terbuat dari salah satu turunan benzina, namanya apa nih? Naftalena. Kira-kira kalau strukturnya seperti ini, nantinya rumusnya seperti apa jadinya? C10 K8. 10 ya, jadinya 10 hanya 8. Pinter banget. Jadi ternyata turunan benzina ini sering kalian jumpai di lingkungan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke Mbak Zulfa ya. Mbak Zulfa bawa apa nih? Bawa ini Bu, pengawet makanan. Nah, itu sering kalian jumpai kalau ke industri makanan rumahan atau apapun itu biasanya pakai bahan itu ya. Jadi itu merupakan salah satu turunan benzina juga namanya nitrogen benzoat. Fungsinya sebagai apa? Pengawet. Nah, jadi bahan-bahan yang kalian bawa ini ternyata terbuat dari salah satu turunan benzina yang tadi kita bahas. Jadi bahan-bahan yang kalian bawa ini juga ada dampaknya ya. Misal Mbak Ana membawa apa? Saya membawa styrofoam. Styrofoam. Nah, kira-kira menurut Mbak Ana, styrofoam ini dampaknya itu seperti apa sih? Styrofoam bisa mencemari lingkungan karena ini susah terurai. Nah, betul sekali ya. Jadi styrofoam ini bersifat susah terurai ya, sehingga nantinya bisa mencemari lingkungan. Ibu punya gambar salah satu akibat dari penggunaan turunan benzina. Nah ini ya, ada sampah menumpuk. Ini sampah apa kira-kira? Styrofoam. Nah, sampah ini sangat merugikan untuk lingkungan ya, karena ini sangat susah terurai. Nah, kondisi seperti ini kan sangat merugikan lingkungan ya. Jadi ibu mau tanya, kira-kira kalian sebagai siswa yang mempelajari kimia, ada nggak sih solusi dari kalian untuk menanggulangi kondisi lingkungan yang seperti ini? Kira-kira dari Mbak Sin sendiri mungkin bisa menjawab. Kalau menurut saya kita bijak menggunakan styrofoam Bu. Kita mengganti styrofoam dengan misalnya menggunakan lilin atau menggunakan peralatan dari keramik yang mudah dicuci. Betul sekali ya. Jadi intinya tuh kita harus mengurangi penggunaannya. Misal kalau kita bisa menggunakan bungkus makanan yang tidak sekali pakai, kenapa tidak ya? Daripada menggunakan styrofoam yang memang praktis, namun imbasnya nanti ke lingkungan, begitu ya. Pintar sekali. Kemudian ibu punya ayat Al-Quran, coba dibaca sama Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baharo fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya coba dibaca Mas Sarif. Telah nampak usaha di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, bagus sekali ya. Jadi gini, intinya dari ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini ada ayat artinya itu kerusakan, kemudian disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Misal seperti yang penggunaan styrofoam yang tadi Mbak Ana jelaskan ya, karena styrofoam sifatnya susah terurai sehingga itu bersifat mencemari lingkungan. Artinya nanti lama kelamaan ketika styrofoam sudah menumpuk, artinya sampah tersebut mencemari lingkungan dan membuat lingkungan menjadi rusak.
ya mengenai bagaimana cara menanggulangi penggunaan styrofoam yang berlebih agar tidak merusak lingkungan. Jadi ibu pesan bagi kalian sebagai siswa yang mempelajari pelajaran kimia yang tentunya sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari kalian, tolong aware ya, atau lebih peduli ke lingkungan. Kita sudah mempelajari ilmunya bagaimana kita harus menerapkan ke kehidupan sehari-hari kalian, gitu ya. Iya. Oke, ibu akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.